HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Maria mati geni, Maria mati kaya, amati lunga dan lelanguan. Matikan api diri, jauhi kama hati, tinggalkan sang kelana hati. Dari ujung sepi ku cari yang hakiki, menggali-gali nyepi, mencari sang yang widi. Di kegelapan bumi saat mati geni, nyalakan cahaya hati, mencari sang yang widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur beratanya pi. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan on the Spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, waktu senggang Anda akan kami isi dengan breaking point menutur anyar berupa tontonan, bercerita dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Si Hadiah Parisia, kita nikmati pilihan TOS kali ini. Di kegelapan bumi saat mati geni, nyalakan cahaya hati, mencari sang yang widi. Lalu siwakan hati, jiwa dalam semedi, pagari jiwa ini dengan catur beratanya pi. Lalu ikatkan janji demi hati nurani, pagari jiwa ini untuk menjaga harmoni. Maria mati geni. Sadarkah Anda bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan amat genting, memuja kebebasan atau menjaga kesehatan? Tapi apapun pilihan Anda, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi. Karena beradaptasi adalah intuisi, naluri, dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Mia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, kita jumpa lagi di Kedai Ngopi on the Spot di sisi Studio Warta. Kali ini saya Hadiah Parisia sedang bersama Pak Agung Wiatmika, seorang notaris mapan dan berkelas pula, yang kini masuk pusaran pemerhati Bali. Akan tanya-tanya tentang suasana Bali di tengah pandemi. Seperti apa pendapatnya? Kita saksikan setelah pesan berikut ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota.
Pemirsa masih di Kedai Ngopi Esko. Pak Agung Nabiorti. Sekarang sehat, walafiat. Kendati di tengah pandemi tetap becek-becek dan sehat terus Pak Agung. Di tengah pandemi atau di pandemi? Bali di tengah pandemi. Judul sederhana tapi agak susah kita merangkai menjadi kesatuan yang harmoni. Paling tidak ada 4 hantaman gelombang wabah Wuhan. COVID-19, efek berikutnya dirumahkan saja, PHK dan kini resesi ekonomi. Bali memang punya pengalaman menghadapi gelombang tadi. Pernah bom Bali, teroris, bahkan erupsi Gunung Agung. Tapi Bali tetap survive. Pak Agung ada catatan untuk hari ini, singkat saja sebagai warming up kita. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam dari Om Swastiastu. Para hadirin senior saya, Pak Prof, Pak semuanya, adik-adik saya ini, anak-anak saya semuanya. Jadi suatu kebahagiaan saya hadir di tengah Anda semuanya dalam suasana pandemi. Tapi kalau saya tidak salah judulnya di tepi pandemi, bukan di tengah pandemi ya. Jadi kita harapkan kita selalu ada di tepi pandemi, bukan di tengah-tengah pandemi. Suasana pandemi ini kalau saya rasakan itu ibarat pada masa kertemase kalau orang bertani. Saatnya kita terdiam sejenak. Tapi bukan berarti berhenti. Terdiam sejenak untuk saling eling mengingat-ingatkan diri kita dulu bahwa kita berada di mana dan mau kemana, entah kemana. Dalam suasana yang seperti sekarang inilah saatnya kembali saya sampaikan jeda sejenak, memikirkan tentang apa yang sudah pernah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Tapi di jedanya kita ini kita melihat hantaman gelombang bagaikan lebih dahsyat daripada tsunami. Dari hantaman terhadap kesehatan, asungkara kita semua hari ini sehat. Kemudian gelombang kehidupan berupa menurunnya daya beli masyarakat karena memang ekonomi kita sedang menurun. Kalau di bidang pertumbuhan ekonomi niscaya minus. Nah itu yang sudah kita alami. Tapi apakah kita akan berhenti terus? Saya rasa tidak. Kita harus bertumbuh. Tidak bisa di ekonomi, mari jiwa, badan kita ini harus tetap bertumbuh. Dari hal yang tidak ada menjadi ada, dari ada dan kita tetap tingkatkan menjadi ada dan ada terus. Hal yang paling penting kita lakukan adalah tidak boleh terhentinya di sektor pendidikan. Jangan sampai satu generasi itu terhenti masalah pendidikan gara-gara pandemi. Mengajak semuanya untuk saling mengisi, untuk saling berbagi, dan kita di saatnya inilah membangkitkan yang namanya gotong royong. Bagaimana kita mengisi satu dengan yang lainnya, bagaimana kita saling menjaga satu dengan yang lainnya, bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan disinilah kekuatan kita untuk bersama-sama menghadapi masa pandemi. Yang ini agak pribadi nih Pak Agung. Seorang notaris sudah mapan dan berkelas pula. 2 bulan belakangan ini beberapa banner khas Salam Anjali menghiasi sudut-sudut pelosok Badung. Bisa dipastikan ini banner politik, pencitraan, pilkada. Dan banyak yang tanya, apa benar Pak Agung Yatmika tertarik ke dunia politik? Terima kasih. Pertanyaan memang masa lalu, walaupun belum berlalu. Jadi sebenarnya begini, kalau bilang tertarik dengan politik, karena keseharian kita itu sebenarnya adalah berpolitik juga. Dengan keluarga pun kita berpolitik. Ada sesuatu yang bisa kita sampaikan, ada sesuatu yang tidak boleh kita sampaikan. Berpolitik pun saya rasa seperti itu. Ada garis abu-abu di antaranya. Jadi berpolitik kita kembali kepada apa yang saya alami. Berpolitik itu bukan tujuan saya awalnya, tapi saya sadar bahwa kehidupan saya ini penuh dengan politik, penuh dengan intrik. Begitu 2 bulan yang lalu, kurang lebih bulan Juli, saya didatangi oleh beberapa tokoh partai untuk diajak untuk memikirkan lebih dalam lagi tentang kondisi Badung ini. Maka singkat cerita saya
mengiyakan, artinya saya menyanggupi untuk terjun langsung berpolitik. Tapi apa daya, akhirnya begitu saya sanggup, saya ditinggalkan. Nah ini sesuatu yang aneh bagi saya. Saya awalnya tidak mau berpolitik, kemudian diajak berpolitik, begitu kita mau, ditinggalkan. Nah ini menyakitkan tidak? Kecewa? Iya. Jujur kan? Ya. Kita harus jujur gitu. Pemirsa TV, adagio dunia politik memang seperti pisau bermata dua. Siapa kawan, siapa lawan. Dan ini sangat berbeda dengan dunia kenotariatan. Membina lawan menjadi kawan, kawan menjadi sahabat. Lalu dunia politik bagi Pak Agung, ini pilihan atau terjerumus atau bahkan terperosok. Kalau pilihan sih sebenarnya tidak. Kalau terjerumus ya boleh juga. Jadi betul bahwa politik itu kadang-kadang abu-abu ya. Karena saya 2 bulan di masa itu saya tidak boleh menyimpulkan apa yang saya alami. Tapi saya hanya ingin menyampaikan sesuatu bahwa di dalam masa 2 bulan itu sangat berbeda sekali dengan kehidupan saya sebelumnya. Bahwa penilaian bahwa kamu orang saya, bahwa kamu bukan orang saya itu tidak ada dalam kehidupan saya sebelumnya. Mengalir saja, saya ketemu dengan siapa saja sama. Bahwa saya ketemu dengan yang merah ya saya larut di situ. Kalau ketemu dengan yang kuning ya saya ikut yang kuning. Tapi begitu saya masuk dunia politik, nah itu yang membedakan seperti yang disampaikan tadi. Tapi ada satu hal yang memang perlu kita tidak boleh tinggalkan dimanapun kita, bahwa komitmen dan idealisme itu kita tidak boleh tinggalkan, mau di dunia politik ya, mau di luar dunia politik ya. Nah ini jangan. Kita orang Bali itu kekuatannya di situ. Tangyang Malih, bangunkan spirit Balinisme itu gitu. Tapi bukan berarti kita harus Bali sentris, tidak. Jangan marahi langit karena derasnya hujan, tapi tugas kitalah mendirikan rumah yang nyaman, menciptakan mantel yang tebal dan payung yang kokoh. Pandemi silih berganti pasti, dan kita mesti beradaptasi. Saya Kinyaman Lastra untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kami, warga UKM Dharma Gita Bali IHB Denpasar, maju terus untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah petua ajaran
Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan diri Karmanjali bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagiannya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Daniwa. Saya Diah Marisya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan ke seluruh pelosok hati umat Hindu Dharma. Maaf jika ada nggak berkenan. Sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya dan menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, tapi tetap satu keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang tetap diizinkan untuk menyalakan bendera Hindu Dharma agar bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later. Have a nice day. Menuju salyan siwam sundara, kesucian, kebenaran, keharmonisan, kesucian, kebenaran, keharmonisan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.